Kita tidak bisa putus asa terhadap kemanusiaan karena kita sendiri adalah manusia. Berkeadilan bukan di atas ketetapan, tapi di atas kemauan. Beda agama, beda bahasa, beda warna kulit, bukan berarti beda adab. Pernah gak sih di keseharian kamu ngeliat tindakan diskriminasi atau rasisme yang dilakuin teman, keluarga, atau lihat di berita-berita di mana orang tuh punya prasangka yang negatif ke orang-orang yang berbeda darinya, baik dari etnis, agama, kepribadian, bahkan dari harta yang dimilikinya. Dan ternyata itu beda-beda loh kasusnya. Maybe kamu pernah dilarang buat temenan sama etnis tertentu sama orang tua kamu. Atau sesimpel kamu gak mau deh temenan sama orang yang lebih miskin dari kamu. Atau kamu gak mau deh temenan sama teman sekelas yang antisosial atau disabilitas. Kok bisa ya orang itu rasis dan diskriminatif sama orang lain? Fenomena ini kalau kita analisis ini bisa dimulai dari kata yang namanya xenofobia. Xenofobia itu artinya rasa takut atau kebencian kepada orang yang beda gitu sama kita. Nah, biasanya ini nih yang ngeracunin pikiran kita. Jadi rasis sama diskriminatif. Ya emang sifat alami manusia emang gitu ya. Biasanya mereka percaya gitu bahwa dirinya lebih baik daripada orang lain. Bahkan bukan dirinya aja, tapi segala yang dia anut juga dia ngerasa lebih baik gitu daripada yang dianut orang lain. Nah, contohnya nih ya, orang yang kulit putih cenderung dulu itu pernah kejadian gitu. Orang yang kulitnya putih itu ngerasa lebih baik daripada orang-orang berkulit hitam. Ya hasilnya parah gitu. Orang-orang kulit hitam bisa jadi insecure atau bahkan segala macam gitu. Bisa dihina-hina dan lain sebagainya. Contoh lainnya orang kaya ngerasa lebih unggul gitu dari orang-orang miskin. Dan itu dampaknya besar sih, kayak di abad pertengahan itu disparitas antara kaum borjuis dan kaum proletar itu bisa nimbulin banyak konflik gitu. Terus satu lagi murid yang pintar, yang rajin gitu, yang always ranking 1 di kelasnya, ngerasa lebih unggul gitu dari orang yang nakal dan always ranking terakhir di kelasnya. Dan itu bukan cuma dirinya sendiri yang ngerasa gitu, tapi guru, orang tua, bahkan masyarakat di sekitarnya pun ngerasa gitu. Dan itu terjadi gitu di keadaan sekarang ini. Itu udah jadi hukum kebiasaan. Parah gak sih? Karena pemikiran-pemikiran itulah muncul berbagai masalah. Mulai dari kelas deh, selalu ada aja anak yang dikucilkan karena berbeda dari yang lain. Atau di skala nasional, kerap kali kaum borjuis semena-mena dan memandang rendah kaum proletar. Atau bahkan rasis kaum kulit putih yang pernah berpikir bahwa kaum kulit hitam adalah ternak sehingga diperjualbelikan sebagai budak pada abad pertengahan. Bisa separah itu emang. Terus maybe kamu berpikir, kenapa kita nggak hidup damai aja, nggak usah ngelihat perbedaan yang ada. Well, ya nyatanya kita sebagai manusia memiliki kecenderungan untuk merasa unggul dari yang lain. Dan ini didukung sama lingkungan yang kita tinggali saat ini. Terus gimana dong caranya biar kita gak rasis dan diskriminatif sama orang? Gimana dong caranya biar kita gak rasis dan diskriminatif sama orang? Nah, yang pertama, kita harus sadari dulu nih, kalau kita itu punya kecenderungan ngerasa unggul dari orang lain atau enggak. Dengan gitu, kita jadi sadar dan lebih open-minded. One day, kalau perasaan itu muncul, seenggaknya kita tahu bahwa perasaan itu tuh gak boleh dan harus kita tekan supaya gak muncul. Yang kedua,
kita berusaha bertindak objektif. Nah, jadi kamu tuh mulai mengedukasi diri sendiri tentang rasis dan diskriminatif. Ya, salah satunya dengan kamu menonton video ini sampai habis. It's mean kamu yakin bahwa isu rasis ini sangat krusial buat kita selesaikan bersama-sama. Nah, yang terakhir, coba deh kritik pikiran sendiri, karena pada dasarnya pikiran kita tuh gak selalu benar, bahkan sering banget keliru. Coba pikirin kalau yang kita lakuin ini bisa jadi racun atau madu bagi orang lain dan diri sendiri. Satu-satunya makna hidup adalah melayani umat manusia. Treat people the way you want to be treated. Perbedaan manusia itu dari jenis kelaminnya.